62, 63, 64. Itu Al-Qur'annya tuh. Nah, apa di dalam Al-Qur'an surat Yunus nih dijelaskan, ala inna awliyallahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini wali Allah nih. Ketahuilah, inna awliyallah, sesungguhnya wali-wali Allah. Wali jamannya aulia. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, ya, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada rasa kesedihan dalam diri mereka. Ini wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu dijelaskan di dalam Quran ini, dia punya sifat tidak ada rasa takut, cemas, dan juga nggak ada rasa sedih. Maksudnya apa? Nggak ada rasa takut. Yang ditakutin hanya Allah. Sedih kalau Allah ninggalin dia. Tapi kalau manusia ninggalin dia, dia nggak takut, dia nggak sedih. Ini wali Allah sifatnya nih. Jadi nggak ada rasa ketakutan dalam urusan perkara dunia. Ini yang disebut wali nih, wali Allah. Nggak ada rasa khauf, rasa takut urusan dunia, nggak takut dia. Kagak, nggak ada, nggak sedih, nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, di luar kondisinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingannya. Itulah harapan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti biasanya setiap malam Ahad di Masjid Jami Al-Ikhlas diadakan pengajian rutin. Dan pada kesempatan malam Ahad tadi malam ya, kita telah mendengarkan penjelasan atau tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali dengan topik pembahasan yaitu tentang wali-waliullah, baik yang dijelaskan lewat hadis qudsi ataupun yang dijelaskan lewat firman Allah, yaitu Al-Quran surat Yunus ya. Seperti apa penjelasannya dari Kiai Haji Abu Ali? Mari kita simak bagi teman-teman sekalian yang mungkin tadi malam tidak bisa hadir, mungkin ada keperluan yang lain ya. Dengan menyimak di link yang satu ini, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Seperti apa penjelasan beliau? Mari kita simak penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini cuaca dingin nih. Ya, hujan alhamdulillah. Yang enak ngapain nih dingin ini? Apa yang enak nih, Wan? Ngopi. Apa timpalannya tuh? Gorengan ya. Aduh, enak banget ya. Ya, berkah, hujannya berkah. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang manfaat, hujan yang penuh rahmat barokah. Kita lanjutkan hadis yang kemarin, hadis ke-30 udah selesai ya? Hah? Belum selesai. Udah selesai itu mah, ini mah penjelasan doang ini. Udah sampai itu. Ini cuman bihazil huruf fanzuru ya ahi. Ini bukan hadis ini. Bukan, udah selesai itu mah. Iya. Iya. Sekarang hadis ke-38.
Ambil Quran yang hijau sudah. Hadis ke-38, hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi wala yazallu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsir bihi wa yadul lati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha walain sa'alni la'u tiyanahu walain ista'azani la'uizannahu rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam dari Abu Hurairah ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam sabdanya? Innallaha ta'ala, berarti ini hadis qudsi. Ya, kalau hadis qudsi itu ciri-cirinya setelah qala ta'ala, ya perhatiin. Innallaha ta'ala qala. Sungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, man adali waliyan, barang siapa atau siapa saja yang memusuhi waliku. Jadi dalam hadis qudsi ini kata Allah, barang siapa atau siapa saja yang memusuhi waliku, berarti walinya siapa? Walinya Allah gitu. Jadi walinya Allah dimusuhin. Jadi walinya Allah dimusuhin. Nah, yang jadi pertanyaan kita, waliullah, kita suka dengar nggak tuh, ini walinya Allah nih. Hah? Jadi yang disebut wali Allah tuh yang mana? Kalau anbiya, nabi, para nabi itu, para rasul, ini wali gitu. Wali di bawahnya nabi, di bawahnya rasul, wali. Wali songo, wali apa lagi? Kalau kita wali bukan? Wali murid kita. Ya. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad azantuhu bil harbi, maka kata Allah, aku mengumumkan perang kepada yang memusuhi waliku. Jadi yang memusuhi wali Allah, Allah sendiri mengatakan, aku akan mengumumkan perang. Coba gimana kita perang sama Allah? Jadi jangan kita memusuhi wali-wali Allah. Ya. Terus yang jadi pertanyaan kita, wali Allah itu bagaimana sih? Kita lihat di dalam Al-Quran, Pak Surono, Allah terangkan yang namanya wali nih. Kita kadang-kadang wali, wah itu pakaiannya compang cacing, itu wali itu, langsung enggak, wali enggak kayak begitu. Ya, bukan begitu wali. Nah, wali menurut Al-Quran, wali menurut Allah itu ada di dalam surat yang ke-10, surat apa ke-10? Surat Yusuf ya. Surat yang ke-10, lihat dari ayat 63 sampai ayat 64. Surat Yunus, surat Yunus ke-10 dari ayat 63 ya. Dari ayat 63 sampai 64.
63 62 sampai 64. 62, 63, 64. Itu Al-Qur'annya tuh. Nah, apa di dalam Al-Qur'an surat Yunus nih? Dijelaskan, ala inna awliyallahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini wali Allah nih. Ketahuilah, inna awliyallah, sesungguhnya wali-wali Allah. Wali jamannya aulia. Sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, ya, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan juga tidak ada rasa kesedihan dalam diri mereka. Ini wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu dijelaskan di dalam Quran ini, dia punya sifat tidak ada rasa takut, cemas, dan juga nggak ada rasa sedih. Maksudnya apa? Nggak ada rasa takut. Yang ditakutin hanya Allah. Sedih kalau Allah ninggalin dia. Tapi kalau manusia ninggalin dia nggak takut, dia nggak sedih. Ini wali Allah sifatnya nih. Jadi nggak ada rasa ketakutan dalam urusan perkara dunia. Ini yang disebut wali nih, wali Allah. Nggak ada rasa khauf, rasa takut urusan dunia, nggak takut deh. Kagak, nggak sedih, nggak ada rasa sedih. Dia hanya takut kepada Allah, dan dia sedih kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wali Allah. Jadi yang dijelaskan sifatnya itu wali Allah itu sifatnya jadinya. Jadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih, itu wali Allah. Kalau kita masih ada rasa takut nggak? Takut apa ya? Takut susah, takut sama atasan, takut sama pimpinan, takut susah, takut sama makhluk jadinya. Jadi kalau ciri wali Allah tuh dia nggak ada rasa takut sama siapapun. Dia hanya takut kepada Allah. Jadi untuk mencapai makom tingkatan wali Allah itu, waduh susah. Kita masih takut sama bini. Kita masih takut sama bini kita, istri kita. Nah, belum sampai tingkat wali. Terus yang namanya wali Allah, dia nggak menunjukkan kewaliannya. Wali Allah nih enggak, dia nggak menunjukkan kewaliannya. Yang cukup yang tahu hanya Allah. Itu juga hati-hati sekarang, banyak wali-wali palsu jadinya ngaku-ngaku wali atau pengen dibilang wali. Enggak. Ya wali kota paling. Bentar lagi mau pilkada. Ya. Jadi wali Allah nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih, dia enggak. Tuh dijelasin tuh dalam Quran yang disebut wali Allah. Jadi sungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih atas mereka. Dijelaskan terusnya nih wali Allah nih. Siapa wali Allah? Di ayat yang ke-63-nya. Allazina amanu. Jadi wali Allah tuh itu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi yang disebut wali Allah, satu, dia nggak punya rasa takut dalam perkara-perkara urusan dunia, takutnya hanya kepada Allah. Kemudian juga nggak ada rasa sedih dia kalau ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Siapa? Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wali itu. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah. Jadi wali Allah itu di sini dijelaskan, satu, dia beriman dan dia bertakwa. Imannya juga iman yang luar biasa, betul-betul iman. Imannya tingkatannya sudah hakul yakin, dan mereka bertakwa. Itu dijelasin ya di hadis sebelumnya kan, takwa adanya di mana? Sini. Ya, takwa di sini kata Rasulullah.
Nah, itu yang disebut wali Allah jadinya. Kemudian di ayat 64-nya dijelaskan lagi, lahumul busra, bagi wali-wali Allah al-busra, mereka mendapatkan kabar gembira fil hayat fid dunia, yaitu dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat mereka mendapatkan kabar gembira. Bergembira mereka. La tafdila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Zalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Jadi wali Allah tuh kayak gitu. Di sini dijelasin 4. 1, nggak ada rasa takut, nggak sedih, dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah menurut Quran. Jadi yang dijelaskan wali Allah di sini ini sifat, bukan ke fisik jadinya. Beriman nggak dia? Bertakwa nggak dia kepada Allah? Dia beriman nggak? Dia bertakwa nggak pada Allah? Ada nggak rasa takut? Ada nggak rasa sedih? Kalau dalam 4 syarat ini nggak dipenuhin, dia bukan wali Allah. Mungkin dalam hadis qudsi ini dijelaskan, barang siapa atau siapa saja yang memusuhi waliku, kata Allah. Jadi jelas wali ya, yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad azantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi Allah umumin bayangin perang Allah gimana gitu. Perang sama Israel sama Zionis Yahudi aja kita kocar kacir. Ini perang sama Allah. Wah, kalau Allah udah kirim bala tentaranya angin, iya, bala tentara angin, hujan tuh tentara Allah, petir, kilat, burung belum turun itu tentara Allah itu. Ini perang sama Allah gitu. Nah, sekarang juga kan kita lihat sekarang perang, ya, antara negara-negara Arab sama Zionis Israel. Sekarang lagi perang terus, ini seru. Ya. Sampai mau perang dunia ketiga kali ya. Ya. Jadi Allah umumkan perang. Jangan kita memusuhin wali-wali Allah. Jadi wali Allah kita jauhin apa kita deketin? Deketin sama wali-wali Allah. Tapi kalau ada orang-orang yang mengaku gue ini wali Allah, bohong dia. Yang namanya wali Allah enggak, dia enggak menunjukkan, enggak menampakkan, apalagi dia ngomong gue ini walinya Allah, enggak begitu. Wali Allah mah enggak begitu. Kemudian hadis berikutnya, wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah yaitu seorang hambaku dia mendekat kepadaku, kata Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, lebih aku cintai. Jadi seorang hamba Allah yang terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dekat sama Allah, kita tunduk, patuh, taat. Termasuk kita punya masalah persoalan, udah kita ngadu, curhat, nangis sama Allah aja, udah jangan sama makhluk. Ya. Dia mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, itu dicintai sama Allah, lebih dicintai oleh Allah. Itu ilayah ya, padaku. Mimma iftaratuhu, dan apa-apa yang aku wajibkan alaihi kepadanya. Ya, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah mereka jalankan. Wala yazulu abdi yataqarrabu ilayya binawafil, kemudian tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku binawafil. Apa nawafil? Tadi yang wajib-wajib dia mendekatkan diri kepada Allah, sekarang tambahan nawafil itu sunnah, tatawu. Ya, sunnah itu disebut nawafil, tatawu. Ya, kayak sholat tarawih, sholat rawatib, sholat tasbih, sholat duha, itu sholat nawafil namanya. Sama aja sholat nawafil, ya, sunnah, sholat mandub, ya, bukan mutawatir, itu mah hadis nawafil. Jadi nawafil itu sama aja sunnah. Kalau yang 5 waktu kan wajib nih. Nah, yang di luar yang 5 waktu itu namanya sholat, kita kenal kan sunnah. Dalam bahasa hadis disebutnya nawafil, tambahan.
nawafil kan ada tuh bahasanya di situ. Ya. Nawafil. Bi nawafili ya nawafil. Jadi nawafil itu sama dengan sunnah gitu, mandub. Tambahan jadinya. Hatta sehingga uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Sehingga aku mencintainya. Jadi hamba Allah yang dicintai itu atau yang disebut wali Allah itu ya mereka yang menjalankan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian mereka nambah dengan sunnah-sunnahnya. Dan mereka enggak meninggalkan. Seperti apa? Tahajud, bangun tengah malam terus, tiap malam bangun. Jadi wali-wali Allah tuh kayak begitu gitu. Malam dia bangun tahajud, nggak pernah ditinggalin. Kalau kita gimana tahajudnya Pak Budi? Kalau lagi punya masalah, punya persoalan, biasanya orang rajin tahajud. Jadi yang namanya wali Allah itu, yang wajibnya dia kerjain, yang nawafil, yang sunnah mandubnya dikerjain. Malam dia bangun tahajud sama Allah. Terus dia mendekatkan diri dalam rangka dia takarub tadi, takarub ilallah. Tahajud dia bangun sampai subuh, menjelang subuh tuh. Ya. Gagak. Wali main gabel, wali apaan tuh? Wali setan itu. Kalau enggak waliullah ya wali setan gitu. Enggak nyampe jadi wali dia mah. Ya bukan wali Allah ini. Ya, itu mah wali pos ronda. Dilanjutkan namanya dia apa? Subuh, qobliyah subuh dijalanin yang rawatib itu. Kalau rawatib kan ada 10 sampai 12. Ada yang 10, ada yang 12. Kalau 10 enggak disebutin fadilahnya. Kalau yang 12 disebutin tuh akan dibangunkan yaitu istana di surganya Allah tuh. Jadi orang yang sunnah rawatib yang rakaatnya sampai 12 rakaat tuh itu nanti di surga dia dibangunkan istana. Jadi nanti kalau kita di surga itu istana siapa gede banget. Gede banget, luas banget, indah banget. Yaitu orang-orang yang sering rajin salat rawatib 12 rakaat. Kalau 10 rakaat nggak disebutin, tapi yang 12 rakaat disebutin Nabi langsung. Dia siapa orang yang nggak pernah meninggalkan rawatib 12 rakaat itu tuh Allah akan bangunkan nanti istana di surganya Allah tuh. Jadi orang yang rajin rawatib terus tuh sama aja dia lagi ngebangun istana. Ya. Dengan apa? Dengan dia bayar rawatib ini, sunnah rawatib, dia bangun sunnah istana. Tukangnya siapa di sana? Yang ngebangun. Allah langsung. Allah kalau udah bilang kun, jadi langsung jadi. Kun fayakun jadi. Iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, iradatnya Allah, ya sudah Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadi maka Allah yang bangunin. Tuh. Dari emas. Kita nanti di surga akan begitu. Minum pakai apa? Gelasnya gelas emas. Imam Ahmad bin Hambal kan pernah ditanya, "Wahai Imam, kapan istirahatnya orang beriman?" Jawab Imam Ahmad bin Hambal, saat kakinya melangkahkan masuk ke dalam surganya Allah, disitulah istirahatnya orang beriman. Kenapa disebut istirahat? Udah nggak kerja. Kerja nggak nanti kita masuk surga? Kali kita masih kerja kita nyari duit, kagak wan. Udah nggak nyari duit udah enak udah di sana. Iya, angkang kaki aja. Ada yang sakit gitu penduduk surga? Nggak ada dokter di sana. Sehat terus, seneng terus, bahagia terus. Tidur nggak? Nggak tidur, melek terus. Kiri kanan kita siapa? Wah. Nggak punya anak, nggak melahirkan, nggak ingusan, udah terus, bayangin. Bidadarinya perawan terus, gitu.
situ baru kita istirahat. Kalau di dunia mah kita istirahat nggak bisa. Nggak bisa istirahat. Tidur kita istirahat, bangun mikirin apa kita? Mungkin puyeng lagi kita kan. Ya, lagi tidur kita nggak mikirin, pas bangun tidur kita melek mata kita ngelihat dunia. Ini lagi kerjaan, ini lagi, ya nggak Pak itu Pak Wahid. Bangun tidur apa nih yang kita ini bekerja itu. Tapi kalau dalam surganya Allah enggak, kita senang bahagia gitu ya, istirahatnya kita nanti di surganya Allah gitu ya. Kita ngobrol nanti dalam surganya, ngobrol Pak Surono, kongkoan kita ngobrol Pak Surono, alhamdulillah ya kita nyampe juga ke surganya Allah. Iya gitu, iya karena kita rajin sih sholat di masjid berjamaah, ngaji setiap malam Ahad ngaji tuh, ini hasilnya jadinya masuk surga. Ada lah tenis meja dalam surat Yasin, apa yang diminta dikasih sama Allah. Ya Allah pengen tenis meja, dikasih, main deh tuh, seneng. Bolanya Mas. Kok yang hobi tenis meja. Kok yang hobi bola, ada nggak bola? Ada juga bola di sana. Kalinya susu, madu, homer yang tidak memabukkan, tinggal ciduk. Nggak ada sampah di sana, yang buang sampah nggak ada. Bersih kalinya, bisa diminum. Kita duduk di dipan emas tuh, ya sambil ditemenin bidadari. Aduh enak. Ya Allah pengen ini ada, ya Allah pengen ini ada semua. Rokok ada nggak rokok? Ada rokok. Ya Allah pengen rokok ya Allah. Ada. Cuman apinya mintanya ke neraka sama nyalainnya. Kampus ke neraka dulu nyalain. Nggak ada korek api di sana gitu kan. Apinya ada di neraka gitu. Itu kita sebelah. Kalau kita masuk surga nih sebelah, yang masuk neraka ya Allah meraung-raung mereka. Disiksa, dibakar. Bahkan ada yang sampai dilemparin ke neraka, itu isi perutnya keluar semua. Keluar bau sampai penduduk neraka nih yang siksaannya nggak seperti kayak dia. Fulan berat banget siksaan itu, bau gitu. Apa yang ente lakuin? Dia bilang iya, gue nyuruh orang tapi gue nggak ngerjain. Gue nyuruh orang berlaku adil, gue sendiri nggak adil. Nah, kaburokmatan indallah antakulu malah taf'alun. Ngeritik orang, orang dikritik habis-habisan, giliran dikritik, ngeritik jago, dikritik kagak mau, kan nggak fair kayak begitu. Gue nyuruh orang tapi gue nggak ngerjain, ngeri penduduk neraka. Surana ya Allah. Ya, mungkin kita setiap habis sholat kan Allahumma ajirna minan nar, kan gitu kan ya. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhin dari api neraka, jauhin dari api neraka. Jauhin kami ya Allah dari api neraka, jauhin kami dari siksa api neraka. Ya Rabbana atina tu api dunia sana, terakhirnya wakina azabanar, ya Allah pelihara kami dari siksa api neraka. Ngeri ya Allah ya. Dan gak ada istirahatnya, disiksa kali istirahat gitu. Malaikat bilang penduduk neraka silahkan kalian istirahat 2 jam, ada nggak? Nggak ada, digeber terus, disiksa terus, dibakar terus menerus. Itu raungan penduduk neraka berapa jumlahnya itu? Wah itu meraung itu. Berteriak kesakitan, aduh ampun, teriak. Kedengaran nggak sama penduduk surga? Hah? Lo kok kedengaran bising gitu, ganggu, berisik banget sih lo. Gitu, ganggu orang lagi tenang aja. Ya enggak kedengaran lah. Tapi bisa ngelihat antara penduduk dan neraka dan surga, itu penduduk surga ngelihat. Bahkan sampai penduduk neraka nyaksiin. Dia minta sama penduduk surga itu dalam Quran, ya ahlul jannah,
teteskan setetes air aja, saking kehausannya, setetes air. Apa kata Allah? Enggak haram air setetes buatmu. Sampai kayak begitu Pak Surono. Kita nyari teman kita, fulan kemana ya? Kok enggak ada dalam surganya Allah? Oh, mungkin di surga sono kita cari-cari juga enggak ada. Ini kemana teman kita? Kita lihat di neraka, lah itu dia lagi disiksa. Diteriak-teriak, Pak Surono, tolong Pak Surono. Kata Pak Surono, oh gamat. Dulu gua ajakin ke masjid lo nggak mau, gua ajakin ngaji lo nggak mau, suruh infak sedekah lo nggak mau. Ya udah, tanggung resikonya. Ya nggak Pak Surono? Iya, Pak Surono agak asik-asik dalam surga kan tuh, janji Allah. Gitu. Ya. Nah itu jadinya. Ya, jadi wali Allah selalu mendekatkan diri baik yang wajib maupun yang sunnahnya, nggak ketinggalan. Terus apalagi? Faiza ababtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, aku sangat mencintainya. Apa kata dalam hadis kursi kata Allah? Kuntu sam'uhu lazi yasma'u biha, maka aku menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Jadi wali-wali Allah ini pendengarannya itu pendengaran Allah. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Itu wali Allah tuh. Mungkin wali-wali Allah ini pendengarannya tajam nggak? Tajam, karena dia sudah levelnya wali Allah. Udah ada dia dengar tuh. Terus apa lagi? Wa basaruhu lazi yubsiru bihi. Kemudian penglihatannya, apabila dia melihat, disitulah penglihatan. Telinganya, telinga Allah, pendengaran Allah. Dia mendengar, Allah yang bimbing dia. Dan dia melihat, disitulah Allah yang membantu untuk melihatnya, yang digunakan untuk melihatnya. Wa yadahu, tangannya, alati yabtisu biha, yaitu yang digunakan untuk memukulnya. Itu tanganku kata Allah. Telinganya telingaku, penglihatannya penglihatanku, tangannya juga tangan Allah yang untuk digunakan untuk memukul. Wa rijlahu, dan rijlahu, kakinya, alati yamsi, yang digunakan biha untuk berjalan. Maka itulah daripada kakiku kata Allah. Telinganya adalah telingaku untuk mendengarnya. Penglihatannya itu penglihatan Allah. Tangannya kekuasaan Allah. Kakinya untuk berjalan itu Allah yang menjalankan. Itu wali-wali Allah jadinya. Wala in sa'alani, dan apabila waliku minta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti kata Allah kami akan memberikannya. Apabila waliku minta, maka aku pasti memberinya, mengabul. Itu wali Allah tuh. Ya. Bisa jadi dulu corona hilangnya itu salah satu apa ya? Doanya wali Allah. Wali Allah bisa jadi kita nggak tahu siapa wali Allah. Wali Allah tadi kalau dia minta langsung dikabul sama Allah. Dia minta, ya Allah angkat nih penyakit corona, masjid ditutup, musola ditutup, betul nggak? Haji ditutup, orang pada ketakutan, orang pada cemas, ibadah kacau, ya Allah angkat nih penyakit. Diangkat nggak sama Allah? Angkat sama Allah. Itu kalau wali Allah sudah dia minta. Walain is ta'zani, dan apabila waliku minta perlindungan kepadaku, la uizannahu, maka aku akan lindungin. Kalau dia minta, dia berdoa, aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, maka akan aku lindungi. Itu wali Allah. Kita lihat wali-wali Allah itu luar biasa, dijaga sama Allah ya. Dijaga sama Allah. Inilah hadis yang ke-38 ya. Intinya apa ya? Tentang bicara hakikat yang disebut wali Allah. Dalam Quran surat Yunus dari 62, 63, 64 dijelaskan yang namanya wali-wali Allah, dia nggak ada rasa takut dan nggak pernah sedih. Yang keduanya, dia beriman kepada Allah betul-betul dan dia bertakwa kepada
Allah betul-betul itulah yang disebut wali Allah. Ya, mudah-mudahan kita nyampe jadi wali Allah nih, Pak Surono ya. Gitu. Satu syaratnya jangan takut ame istri, ya jangan. Kalau masih takut istri belum nyampe wali Allah, basi baru wali murid. Ya. Ya. Punya 3 itu namanya istri. Kalau masih 1 istri. Iya. Kalau 2 istri, istri 3. Iya, istri 3 ya. Ayo mau nanya. Ya, kaitannya dengan wali Allah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di YouTube sekarang kaitannya dengan wali Allah Sunan Bonang ya. Itu ditantang oleh pendeta dari India, dia bawa kitab mau yang debat. Kemudian sampai di tanah Jawa, tiba-tiba di pinggiran laut dia hilang, kitab-kitabnya terombak masuk ke dalam laut. Akhirnya dia bingung, cari-cari ketemu orang. Akhirnya Sunan Bonang itu dengan tomatnya tampilin ke dalam bumi, akhirnya dia keluar kitab-kitab itu yang pendeta itu. Akhirnya dia mengakui kekalahan. Kaitan dengan cerita ini, apakah memang itu skenario Allah atau memang itu udah benar-benar dia malah diberikan kekuatan oleh Allah? Iya tadi dalam hadis kalau dia minta pasti akan aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungin. Jadi dijamin sama Allah. Jadi yang namanya wali-wali Allah tadi itu yang betul wali Allah menurut Allah ya, bukan menurut kita nih, bukan menurut manusia. Itu dijamin sama Allah. Dia minta dikabulkan oleh Allah. Dia minta perlindungan dilindungin oleh Allah. Adapun tentang cerita-cerita wali-wali songo di Indonesia, ya Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Gresik ya Sunan Ampel ya, dan sunan-sunan yang lain ya. Kalau memang mereka tingkatannya sudah wali, ya tadi dijamin sama Allah. Dijamin sama Allah. Dan Indonesia ini yang mengislamkan ya wali songo sejarahnya. Ya, yang mengislamkan wali songo. Di Nusantara ini ya wali songo jadi ya kalau kayak kita sekarang kita bilang ya mereka punya kesaktian, bukan mereka yang sakti tapi Allah memberi kesaktian. Kalau para nabi para rasul kan dikasih mukjizat tuh ya, kayak mukjizat Nabi Musa, tongkatnya lihat, cuman tongkat dia bisa belah lautan, 12 lautan dibelah. Yang hebat siapa? Musanya apa Allah? Allah yang kasih. Waktu berdebat sama Firaun, berantem, ngadu ilmu, wah Firaun seluruh penduduk Mesir tuh ahli sihirnya kumpul di istana Firaun. Berantem dengan Nabi Musa. Ya, tukang-tukang sihirnya, wah tali dilepas, jadi ular banyak banget. Allah perintahkan Musa, lemparin tongkatmu, dilemparin tongkatmu jadi apa? Dimakanin tuh ular-ularnya, tukang sihir kan. Lalu dia dimakanin, diambil lagi jadi tongkat lagi, itu tongkatnya Nabi Musa. Itu mukjizat. Kenapa? Allah yang bimbing, Allah yang kasih. Nah kalau wali-wali Allah, ya Allah yang bantu, yang tolong, gitu. Cuman berat untuk jadi wali Allah tuh berat. Ya. Dia sudah betul-betul makomnya sampai kepada Allah. Gitu Pak Surono ya. Ya demikian udah bisa. Ya mudah-mudahan kalau kita nggak jadi wali, ya anak-anak kita, cucu kita jadi wali deh ya. Kalau kita jadi wali murid aja udah alhamdulillah. Ya demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.